Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Nur Fauzia, NIM 40042000016, Diploma 3 Kebidanan. Saya di sini akan membahas materi mengenai penduduk dan kependudukan untuk memenuhi tugas kesehatan reproduksi. Latar belakang. Penduduk merupakan salah satu objek kajian yang dipelajari dalam ilmu geografi. Cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang penduduk adalah geografi manusia, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan disebut demografi. Penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah. Selanjutnya, pengertian penduduk. Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 2 yang berbunyi, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Pertama adalah penduduk Indonesia yang umumnya adalah orang Indonesia asli serta berstatus sebagai warga negara Indonesia. Kedua adalah penduduk yang bukan warga negara Indonesia, pada umumnya berasal dari luar negeri, warga negara asing, atau yang sering kita sebut sebagai orang asing. Kemudian untuk menjadi penduduk Indonesia, orang asing tersebut harus mendaftarkan dulu untuk tinggal di Indonesia. Selanjutnya, penduduk dan bukan penduduk. Pengertian penduduk adalah orang-orang yang berdomisili atau bertempat tinggal tetap di wilayah negara Indonesia yang dapat dibedakan menjadi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pengertian bukan penduduk adalah orang yang tinggal dalam wilayah negara Indonesia yang hanya bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara, kantor imigrasi, contohnya yaitu turis. Dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor penyebab pertumbuhan penduduk antara lain yaitu kelahiran, fertilitas atau natalitas, kematian, mortalitas, dan migrasi perpindahan. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami atau faktor demografi, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami atau non-demografi. Selanjutnya, masalah kependudukan di Indonesia, yaitu 1. Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. Kedua, iklim. Wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Terakhir, 3. Topografi atau bentuk permukaan tanah. Pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah data Indonesia. Selanjutnya, masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. 1. Jumlah penduduk besar. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. A. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Masalah penduduk di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri.
Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya, masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. 1. Tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, namun sayangnya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Upaya mengatasi masalah kependudukan. 1. Pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan. 3. Menciptakan lapangan kerja di daerah yang jarang penduduk. 4. Melakukan program transmigrasi. 5. Melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Yang keenam, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit. 7. Penyediaan air bersih. 8. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 9. Menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. 10. Melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 11. Pemberian beasiswa. 12. Menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. 13. Menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai. 14. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 15. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam. 16. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi. 17. Mengoptimalkan peranan BUMN dan dalam kegiatan perekonomian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.